Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat BMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih dari Bumi Mojopahit Channel, Mojokerto. Nah sobat semuanya, saya selalu berdoa kepada panjenengan semuanya, penonton saya, agar senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kemudahan apa yang menjadi cita-cita panjenengan semuanya sobat. Nah gitu. Oke sobat, untuk di episode kita kali ini saya ingin mengulas dari salah satu pusaka yang kapan hari saya mendapatkannya. Saya sebenarnya agak lupa gitu loh. Nah agak lupa dengan pusaka ini gitu loh. Waktu saya melihat ya di etalase gitu, saya melihat loh kayaknya untuk di pusaka ini kok bagus ya, ini pusaka apa kapan hari saya gitu. Terus tak ambil. Nah setelah saya ambil, wah ternyata benar ini adalah pusaka ini dulu pernah saya dapatkan dan belum saya review untuk di edisi yang bagusnya. Kalau masih kotornya itu sudah pernah saya review, dan waktu itu saya pun juga mengatakan kepada panjenengan di video tersebut, ini adalah calon pusaka bagus, dan ternyata memang benar. Setelah diserviskan warangkanya dan juga untuk di bilanya diwarangi, terlihat beneran ini adalah pusaka bagus. Bukan apa ya, ini dibagus-baguskan bukan, tapi ini memang benar-benar ini pusaka yang bisa dikatakan layak untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi ini sobat. Dan ini adalah warangka gawannya. Saya mendapatkannya ini seperti ini. Jadi ini adalah gawannya. Nah ini ada hiasan kulit penyunya. Nah seperti ini. Di bagian belakang ini ada semacam kayak apa ya, tanda seperti kayak padi dan kapas. Padi dan kapas itu kalau di dalam maknanya konon katanya untuk kesejahteraan, melambangkan sebuah kemakmuran sandang pangan, itu seperti itu. Nah ini sobat, ini kalau untuk di kayunya kira-kira ini kayu apa ini sobat? Untuk di motifnya kok bagus banget gitu. Nah ini kapan hari saya bawa ke tempat tidur gitu, saya lihat-lihat, loh memang bagus banget gitu. Lah kok dilalah, ada salah satu dari penonton saya itu berkomentar di video yang keris ini tapi masih dalam keadaan kotor. Mas Tony ini bagus katanya gitu. Saya gini, wah berarti bapak ini titis gitu. Ternyata memang apa ya, bisa dikatakan apa yang dikatakan oleh beliau itu memang benar sebenarnya. Titis itu adalah tepat gitu. Beliau tepat dalam berkomentar bahwasanya ini memang pusaka bagus. Nah, coba seperti apa sih wujud pusakanya kok Mas Tony bilangnya bagus terus gitu. Coba kita akan melihatnya ini sobat. Nah, ini adalah pusakanya. Kalau panjenengan lihat di sini, ini sudah sangat terasa bahwasanya ini adalah pusaka Merbawani. Nah, pusakanya ini gagah Merbawani sobat. Untuk di dapurnya sendiri ini adalah dapur Jalak Nguri. Ini kalau nggak salah kemarin beliau bilangnya ini adalah tangguhnya estimasi HB kalau nggak salah, seingat saya waktu itu. Nah, untuk di pamornya sendiri ini kalau untuk saya masuk di pamor Wos Wutah ini sobat. Nah ini pamornya pamor Wos Wutah. Nah seperti di bagian sor-soran ini. Nah di bagian sor-soran ini ada semacam kayak pamor sobat. Bisa dikatakan mungkin ini adalah pamor nunggak semi di bagian sor-sorannya ini. Dan di bagian ini pejetannya, belumbangannya ini ada pamor, ini namanya pamor Telogo Membeng. Nah Telogo Membeng itu konon untuk dituahnya agar pemiliknya ini bisa berhemat gitu, tidak boros, itu konon katanya seperti itu. Di dalam rezeki itu dia membelanjakannya dengan bijak, tidak boros gitu, seperti itu, tidak gampang boros. Nah ini adalah pamornya. Berarti gini, bisa dikatakan satu pusaka ini ada 3 pamor. Jadi ini adalah triwarno atau 3 pamor. Jadi satu pusaka satu pusaka ini dihuni oleh 3 pamor, yaitu pertama Wos Wutah, lalu yang kedua ini adalah pamor nunggak semi. Nah bolak-baliknya pun juga sama sobat, seperti ini. Nah ini lalu yang ketiga adalah pamor ini di bagian belumbangannya ini adalah pamor Telogo Membeng. Nah seperti itu, dan sangat apa ya, bisa dikatakan istimewa lagi untuk di bagian gonjonya ini adalah gonjo wulung. Nah gonjo wulung ini konon dipercaya untuk tuahnya memperkuat daya tuah dari sang pusaka gitu. Jadi dia untuk di esoterinya ini memperkuat dari daya pusakanya ini. Itu seperti itu. Ada juga yang seperti ini,
pusaka dengan gonjo wolung seperti ini adalah sebagai sebuah kamuflase. Karena konon sobat zaman dulu orang itu bisa menebak gitu pengapesan dari orang tersebut yang membawa pusaka itu bisa dilihat gitu, bisa dilihat dari pusakanya gitu. Dia punya cita-cita seperti apa itu bisa dilihat dari pusakanya. Nah, salah satunya adalah dari gonjonya. Oh, gonjonya seperti ini, berarti dia ini punya pusaka, nanti pamornya seperti ini, harapannya cita-citanya dia adalah ini, itu seperti itu. Nah, kalau bentuknya wolung seperti ini, nah bentuknya hitam seperti ini tidak bisa terbaca. Jadi membingungkan mau dibaca seperti apa, karena ini adalah sebagai sebuah kamuflase. Nah, kamuflase seperti itu. Nah, jika apa yang saya sampaikan ini ada kesalahan ataupun juga ada kekeliruan, silakan panjenengan panjenengan benarkan nanti di kolom komentar. Kenapa? Karena di sini saya bukanlah ahli, saya bukanlah senior, kita belajar bersama-sama sobat. Yang saya sampaikan ini adalah sebagai bentuk dari pengetahuan pribadi saya. Ini adalah pengetahuan pribadi saya. Jika memang benar seperti itu, ya silakan Kalau sekiranya tidak seperti itu Mas Tony, tapi seperti ini, silakan panjenengan tulis di kolom komentar. Karena di sini kita berdiskusi bersama-sama, kita belajar bersama-sama. Di sini tidak ada yang paling pintar, paling senior, tidak seperti itu. Jadi saya di sini mengajak kita bersama-sama, duduk bersama-sama, kita belajar bareng-bareng. Itu seperti itu, sobat. Nah, ini adalah dapur Jalan Nguni. Coba ini akan saya balik untuk kameranya biar panjenengan bisa menikmati keindahan dari pusakanya. Kalau panjenengan lihat di sini, sobat, odo-odonya ini sangat wongkul sekali, sangat bisa dikatakan. Itulah kenapa tadi saya bilang pusaka ini gagah merbawani. Karena apa? Karena memang pusakanya kalau kita pegang seperti ini, aura dari kewibawaan itu sangat terasa sekali. Ini pusaka ini pun juga seperti itu, sobat. Jadi gini, saya itu di dalam menentukan sebuah koleksi pribadi itu saya biasanya tidak muluk-muluk. Jadi kalau pusaka tersebut itu dengan hati saya itu terkoneksi gitu, ada perasaan klik, itu akan saya koleksi. Meskipun itu dapurnya sederhana, meskipun katakanlah itu adalah dapur sejuta umat, seperti kayak dapur brojol dan juga tilam upih. Karena apa? Karena saya pun juga banyak loh memiliki koleksi pribadi, itu dapurnya adalah tilam upih dan juga dapur brojol. Itu seperti itu. Kalau saya seperti itu. Itulah kenapa saya kalau ditanya Mas Tony, saya ingin pusaka pertama, kira-kira ini pusaka yang bagus yang mana? Itu seperti itu. Jadi saya gini, silakan panjenengan kunjungi dulu IG saya, di IG saya. Nanti panjenengan pilih-pilih di situ. Nah, nanti klik yang pertama di hati itu. Kalau ada klik, ada perasaan suka, berarti itulah pusaka yang akan ikut di panjenengan. Itu saya seperti itu. Kalau untuk saya menyarankannya kayak gitu. Meskipun katakanlah itu bukan pusaka dengan dapur mewah ataupun pusaka dengan pamor mewah, katakanlah yang sederhana gitu saja. Kalau panjenengan sudah kliknya di hati, oh yang ini Mas Tony, nah itu adalah pusaka yang kalau menurut saya itu adalah bagus buat panjenengan. Itu seperti itu. Jadi ada perasaan suka, ada perasaan cinta pada pandangan pertama. Itu seperti itu. Kalau saya gitu seperti itu, sobat. Jadi itulah kenapa saya kalau memilih pusaka gitu, saya selalu di hati, saya klikkan di hati. Kalau saya pusaka ini sangat seneng banget gitu, maka akan saya kejar pusakanya. Meskipun itu dapurnya sederhana, pamornya sederhana, tapi klik di hati, maka akan saya jadikan sebagai koleksi pribadi. Itu seperti itu, sobat. Oke, saya akan balik kameranya biar panjenengan bisa menikmati keindahan dari pusakanya ini tadi, sobat. Oke, sobat BMC, di sini akan saya lanjutkan lagi. Nah, di sini saya tidak akan membacakan seperti biasanya kayak esoteri atau juga filosofi dari pusaka. Di sini saya ingin menunjukkan kepada panjenengan bahwasanya pusaka itu yang bagus itu seperti apa gitu loh. Nah, yang bagus itu adalah panjenengan kalau sreg di hati, itu adalah pusaka yang bagus dengan panjenengan. Kalau saya seperti itu. Nah, gini. Karena pada dasarnya pusaka itu zaman dulu pun dibuat dengan harapan yang bagus. Dengan harapan yang bagus, dengan kerja keras yang bisa dikatakan
apa ya, tidak asal-asalan. Nah, jadi tidak asal-asalan, membuatnya pun juga ada tirakatnya, lalu juga ada apa ya, melakukan ritual ini itu banyak lah. Itulah kenapa saya meyakini bahwasanya pusaka-pusaka zaman dulu itu dibuat dengan tidak asal-asalan, jadi dibuat dengan kesungguhan hati. Nah, seperti itu sobat. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Ini adalah pusaka yang sangat bagus banget. Ini pusakanya sangat bagus. Ini kalau panjenengan melihat sobat, ini untuk dibilangnya dia tidak hitam kelam, dia tidak hitam legam, tapi hitamnya ini agak kehijauan. Nah, ini. Nah, di bagian gonjonya pun juga seperti itu. Meskipun ini gonjonya gonjo kelang. Nah, tapi ini hitamnya ini agak kehijauan, ada semu-semu hijau gitu, seperti itu sobat. Nah, coba kalian melihat garap dari pusakanya. Untuk di terap-terapannya ini sangat pas banget ya. Nah, pertemuan antara gonjo dan juga bilahnya ini sangat pas sekali. Nah, lalu untuk di garapnya, garap dari pusakanya ini sangat luwes banget, ganteng banget gitu loh. Nah, di bagian tengahnya ini ada semacam, kalau kita raba seperti ini, nah ini ada odo-odonya, ini sangat apa ya, sangat menyenangkan banget gitu loh sobat. Waktu saya tahu, saat waktu masih dalam keadaan kotor, waktu itu saya sebenarnya sudah tahu ini bakalan jadi pusaka bagus ini, dan ternyata memang benar. Setelah diwarangi pun akan nampak keindahan, akan nampak apa ya, kegagahannya ini sangat terasa sekali ini sobat. Nah, ini adalah pamor. Kalau menurut saya pamornya adalah Woswuta. Lalu di bagian sor-sorannya ini sobat, ini adalah pamor Nunggak Semi. Ini kalau saya, mungkin ada yang bilang kayak Songgo Brojo, mungkin ada yang seperti itu, silakan. Nah, ini lalu untuk di bagian ini, bagian belumbangannya atau pejetannya, ini ada pamor, yaitu pamor Telogo Membeng. Nah, seperti ini. Kalau panjenengan melihat di sini, motif dari pamornya itu dia kecil-kecil sobat, lembut banget. Nah, dia tidak besar, motifnya itu dia lembut, kecil-kecil gitu loh, tapi sangat rapi. Nah, garapnya sangat rapi. Nah, itulah kenapa terus saya ingin menjadikannya ini sebagai sebuah koleksi pribadi nanti. Jika di antara sobat semuanya ini nggak ada yang berkenan gitu, belum ada yang berkenan, maka akan saya jadikan sebagai koleksi pribadi saya ini. Apalagi ini untuk diwarangkannya, peletnya pun juga bagus ini sobat. Motifnya, maksud saya, motifnya ini juga bagus. Nah, seperti ini. Ini masih apa adanya, ini masih apa ya, saya mendapatkan dengan warangka ini, berarti ini adalah warangka gawannya. Nah, ini untuk di bagian sini tadi yang saya katakan, ini adalah padi dan kapas, melambangkan kemakmuran, kesejahteraan, gemah ripah loh jinawi, jadi murah sandang pangan, itu seperti itu. Jadi apa ya, padi itu melambangkan pangan atau bahan pokok, bahan makanan, dan kapas itu melambangkan sandang atau pakaian ataupun juga yang lainnya, itu seperti itu. Ini sangat serasi sekali untuk di pusaka dan warangkanya. Nah, demikianlah tadi sobat, kita sudah mereview bersama-sama, kita sudah mengulas bersama-sama tentang salah satu dari pusaka, yang mana pusaka ini adalah pusaka yang sungguh luar biasa, dan ini sangat layak untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi pribadi. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan di dalam saya menyampaikan review ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi sobat semuanya, para pecinta tosan aji pemula. Marilah kita bersama-sama mengenal, mencintai, melestarikan, dan juga merawat tosan aji Nusantara. Dari saya cukup sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.